Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita istirahat malam ini, saya mengucapkan 5 menit bersama dengan firman Allah hadir di YouTube kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Biar belas kasihan Allah memenuhi hati kami Bapa di surga. Seperti Kristus mengasihi, demikian juga kami mengasihi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti janji saya tadi pagi adalah belas kasihan Yesus. Nah, sebagai murid Tuhan, kita harus belajar seperti Yesus, bagaimana dia menunjukkan belas kasihannya, untuk siapa dia menunjukkan belas kasihannya, sehingga kita bisa meniru hal atau mencontoh teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan belas kasihan Yesus itu diberikan kepada dunia. Haleluya. Kita tahu dunia ini berada dalam pengaruh si jahat, pengaruh dosa, pengaruh iblis dan lain sebagainya. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini, agar dunia ini tidak tinggal dalam dosa, tidak tinggal dalam kejahatan, tidak tinggal di dalam genggaman si iblis, tapi dunia ini dibebaskan, sebagaimana dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan di sana bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi Yesus itu penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan ingin mereka diselamatkan supaya mereka tidak masuk kepada penghukuman kekal, tetapi dalam kehidupan yang kekal. Yang kedua, kata firman Allah adalah belas kasihan Yesus diberikan kepada yang menderita. Jadi ada orang menderita. Kalau kita baca Alkitab, bagaimana Tuhan mencelitkan orang buta yang dirasuk oleh setan, disembuhkan dari segala sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan sebagai orang-orang percaya, ingat bahwa otoritas itu diberikan juga bagi orang-orang percaya. Bacalah dalam Matius 10 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa dia memberikan kuasa bagi orang-orang percaya untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Jadi percayalah, kalau engkau datang kepada mereka sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini, belas kasihan Yesus ada dalam kita. Saya yakin dan percaya karena Tuhan juga mengasihi mereka, pastilah Tuhan akan menolong, menyembuhkan mereka. Atau ketika kita mengusir setan-setan, setan-setan akan keluar dalam nama Yesus, bukan dalam nama Simon Simanjuntak. Tidak ada itu ya. Jadi dalam nama Yesus Kristus ya. Dan ketika kita menyebut nama Yesus itu, setan takut. Ketika kita berseru kepada Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit, karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetaplah Yesus. Dia adalah Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Jadi dia mau menyelamatkan orang-orang yang menderita. Yang ketiga adalah kepada belas kasihan Yesus diberikan kepada yang lelah dan terlantar. Haleluya. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin yang mungkin ada di tengah-tengah kita, ada di lingkungan kita. Ya, sebagaimana kalau kita bisa memberikan mereka pengajaran, baik firman ataupun ilmu yang dapat mengangkat mereka, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan macam-macam bahasa. Karena kita tahu NTB ini tidak akan mungkin ada perusahaan yang besar, terkecuali nantinya ke depan industri pariwisata yang bisa dikembangkan secara besar-besaran, menjadi industri besar di NTB ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga kita yang
melihat orang-orang yang terpinggirkan. Saya sebagai orang yang hanya bisa menolong misalnya dalam mengajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang, ketika saya memberikan semuanya secara gratis kepada orang-orang yang, karena apa? Saya sadar saya ingin berguna bagi mereka, dan saya ingin menolong mereka, memberikan pandangan ke depan sehingga mereka kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Yang mau saya katakan, jangan manfaatkan mereka, jangan diperdayakan mereka, tapi berdayakan untuk hal-hal yang lebih baik, dan biar mereka bisa bangkit dari kehidupan yang terpinggirkan, yang terlantar itu. Kita sebagai pemimpin bisa melayani dengan belas kasihan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan melakukan dengan sukacita, dan support Allah, support para sahabat-sahabat kita akan senantiasa datang ketika kita melakukan dengan belas kasihan Tuhan. Diberkatilah kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, belas kasihan Allah memenuhi hati kami untuk melakukan segala aktivitas ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, memberikan ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Yesus memberkati kita. Amin.